Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Jumpa lagi bersama Prosit Academy ya. Masih bersama saya, Budiarto ya, salah satu instruktur yang akan membawakan materi untuk juru ikat beban atau rigger. Oke, masuk materi yang ketiga ya. Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan APD ya. Oke, sebentar saya share screen. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja dan juga alat pelindung diri atau APD ya. Oke, yang menjadi latar belakang kenapa penting ya terkait dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja juga harus tersedianya alat pelindung diri di dalam pelaksanaan pekerjaan ya. Yang melatar belakangi hal tersebut antara lain juga yang pertama adalah perkembangan menuju era industri ya. Kemudian juga adanya proses produksi ya dengan penggunaan alat bantu. Kemudian di abad ke-18 ya adanya penerapan ilmu pengetahuan ya, terutama penemuan ketel uap ya untuk keperluan industri dan juga listrik tentunya. Kemudian juga di tahun 1911 ya muncul ya undang-undang dari Amerika Serikat tentang work compensation ya. Ini sejak revolusi industri di Inggris ya. Kemudian di tahun 1931 juga adanya eh, buku ya karangan dari Albert William Henrich ya di tahun 1931 terkait tentang yang berjudul ya pencegahan kecelakaan industri atau Industrial Accident Prevention. Oke, definisi K3 ya. Ada beberapa sudut pandang ya terkait dengan definisi K3. Yang pertama dari filosofinya ya. Pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan ya. Apa saja di sini tenaga kerja dan manusia pada umumnya baik jasmani maupun rohani. Juga hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dari sudut pandang keilmuan, K3 diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke accident prevention ya. Lalu tujuan K3 sendiri itu apa? Ada tiga ya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama adalah melindungi para pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Yang kedua, tujuannya menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Dan yang ketiga adalah menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Ya. Keselamatan atau safety ya diartikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan atau lebih ke mengontrol resiko yang tidak bisa diterima ya. The ability to identify and eliminate unacceptable risk ya. Di sini mengendalikan kerugian dari kecelakaan ya, control of accident loss ya. Sedangkan kesehatan atau health ya diartikan sebagai derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu ya. The degree of psychological well-being of the individual. Aman atau selamat ya, suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai dan ini adalah lawan dari bahaya, danger ya. Danger sendiri merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya ya. Danger adalah lawan dari aman atau selamat ya. Definisi insiden ya. Suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu ya sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya accident ya. Accident diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak direncanakan
tidak diinginkan ya, gangguan terhadap pekerjaan berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang dan pencemaran lingkungan ya. Teori gunung es ya menggambarkan tentang biaya kecelakaan ya atau dikenal dengan iceberg teori ya. Di mana dalam teori gunung es di sini eh, yang muncul di atas permukaan air ini tampak hanya permukaan yang kecil ya. Tetapi kalau kita lihat di dalamnya, di bawahnya, di bawah permukaan air itu terdapat permuka apa bentuk yang besar ya dari gunung es tersebut ya. Nah, maka di dalam kecelakaan kerja, teori gunung es ini ya diibaratkan sebagai biaya yang timbul akibat adanya kecelakaan. Di mana kecelakaan kerja, biaya kecelakaan yang muncul ya itu terlihat hanya sedikit atau kecil. Kenyataannya ya biaya yang tidak tampak atau dikatakan sebagai biaya tidak langsung ini juga sangat besar ya. Itu adalah gambaran daripada korelasi teori gunung es dengan biaya kerugian akibat kecelakaan. Ya. Faktor-faktor ancaman risiko kecelakaan kerja ya. Di sini ada tiga instrumen ya ataupun tiga perangkat yang menjadi eh, perhitungan di dalam risiko kecelakaan kerja ya. Dari aspek tenaga kerja, kemudian alat dan juga bahan ya. Di mana interaksi antara tenaga kerja ya dan alat ya. Di sini ada potensi keselamatan ya. Kemudian alat terhadap bahan, di sini ada potensi lingkungan ya. Kemudian interaksi antara tenaga kerja dan juga bahan, ini ada potensi kesehatan ya. Jadi setiap prinsipnya juga masing-masing ada interaksi. Oke. Lalu apa perbedaan antara keselamatan dan juga kesehatan ya? Di sini dari sisi bahaya ya, bahaya terkait dengan keselamatan ada bahaya mekanik, elektrik, kinetik ya. Kemudian juga beberapa substansi ya. Kemudian di sini untuk bahaya kesehatan sendiri bisa bahaya fisik, bahaya kimia ya, chemical, kemudian bahaya biologi ya, bahaya ergonomi dan juga bahaya psikologi ya, psikis ya. Kemudian konsekuensi ya, konsekuensi baik itu di safety ya atau di keselamatan. Di sini tentunya dampak yang ditimbulkan adalah accident ya. Accidentnya apa? Yaitu adalah luka ya atau injury ya. Kemudian bisa minor, mayor, ataupun fatal ya. Kemudian dari sisi aset ya adalah rusak ya. Nah, kemudian sedangkan untuk dari kesehatan, ya, konsekuensinya adalah terpapar kontak penyakit ya, kemudian bisa mendadak, bisa menaun ya, seperti itu. Lalu konsentrasi kepedulian ya, untuk safety atau keselamatan di sini eh, mulai dari proses peralatan ya, kemudian juga beberapa aspek yang lain ya. Sedangkan untuk yang kesehatan tentunya adalah terhadap lingkungan ya, environment, bahan pencemar ya, kemudian exposure, jam kerja, APD dan lain sebagainya ya. Itu adalah beberapa concern perbedaan antara safety dan juga health ya, keselamatan dan juga kesehatan. Ya. Oke, kemudian eh, dalam menganalisa kecelakaan ya, ataupun juga terkait dengan bahaya ya, kita bisa melihat salah satu teori piramida ya, di mana dalam salah satu teori piramida ya kita ambil yang punyanya Frank Bird ya. Nah, di dalam teori Frank Bird di sini eh, diibaratkan ya ketika terjadi satu kasus ya ataupun satu kejadian kecelakaan serius atau kematian yang tidak dilaporkan ataupun yang sudah terjadi ya. Nah, di sini kalau kita telusuri ke belakangnya terdapat 10 kecelakaan ringan ya. Kemudian 30 ya kerusakan properti ya dan 600 kejadian nyaris celaka atau near miss ya. Nah, dari 600 near miss ini ya di sini ada 10.000
perbuatan dan kondisi tidak aman atau bahaya. Nah, jadi itu menurut salah satu teori piramida kecelakaan ya dari Frank Bird ya. Oke, sebenarnya untuk teori domino sendiri cukup banyak modelnya ya. Dari tahun 1949 ya, model dari Gordon, kemudian di 1967 ya Hayden, kemudian Frank Bird tadi 1970 ya, sampai ke tahun 1985 ya oleh Bird dan juga Jerman ya. Logika terjadinya kecelakaan ya. Setiap kejadian kecelakaan di sini ada hubungan mata rantai sebab akibatnya ya. Maka dikatakan sebagai domino sequence ya. Di mana ketika terjadinya insiden ya atau kejadian yang berakibat terhadap loss ya atau kerugian, maka kita tarik mundur di situ ada penyebabnya ya atau basic cause-nya di mana di basic cause-nya di situ terdapat lack of control ya, lemahnya pengendalian sehingga mengakibatkan penyebab dasar ya, kemudian berakibat ke penyebab langsung immediate cause sehingga terjadinya namanya insiden dan kerugian atau losses ya. Oke. Nah, untuk teori domino ya modelnya dari Hendricks ya, di mana di situ kecelakaan ya di sini diawali dengan cedera ya, cedera pada manusia, injury, di mana disebabkan oleh sebuah accident kecelakaan ya, diawali dengan adanya kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman, hazard ya, disebabkan oleh person ya, manusianya, fall of person yang dilatar belakangi oleh environment-nya, sosial environment. Ini menurut teorinya Hendricks ya. Oke, kemudian model domino dari Frankfurt tadi ya. Nah, di mana di sini ada lemahnya pengendalian ya, lack of control. Nah, kemudian ada penyebab dasar ya, basic cause, kemudian ada penyebab langsung, kemudian ada insiden ataupun accident sehingga menyebabkan kerugian atau loss dalam bentuk injury ataupun juga damage ya, kerusakan ataupun cedera. Nah, kemudian ada juga teori domino modelnya Bird and German ya tahun 1985. Nah, di sini uh, diawali dengan lack of control ya. Kemudian penyebab dasar ya, basic cause ya, baik itu personal dari faktor orangnya, personal maupun dari faktor pekerjaan. Kemudian ada penyebab langsungnya ya, substandard ya, tidak ada standarnya. Kemudian terjadi insiden ya, contact with energy of substance ya. Kemudian menyebabkan kerugian, people, property, proses ya di sini. Bisa orangnya ya, bisa asetnya, ataupun juga bisa prosesnya, ataupun jika juga berdampak terhadap profit ya. Oke, kemudian dalam teori Bird and German ya, di sini juga diperjelas lagi terkait dengan penyebab dan akibat kerugian ya. Contoh di sini lemahnya kontrol ya, program tidak sesuai, standar tak sesuai, kepatuhan pelaksanaan ya. Sama juga tadi ya. eh, Cuma tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang ini ya, terjemahan dari slide sebelumnya ya. Oke, kemudian ini juga sama ya, penyebab dan akibat kerugian, teori domino, lemahnya kontrol, penyebab dasar, penyebab langsung, menyebabkan insiden dan juga kerugian. Ya, Eh, bisa dalam bentuk manusia, ya, peralatan, material ataupun juga lingkungan. Oke, di sini kontak ya, misalkan seperti menabrak atau bentur benda diam atau bergerak ya. Kemudian juga terpukul ya, tertabrak oleh benda bergerak ya, bisa juga jatuh dari tempat yang lebih tinggi ya, jatuh dari tempat yang datar ya, insidennya tertusuk ya, terjepit ya, tercubit benda runcing ya, terjepit, tertangkap, terjebak ya, kemudian bisa juga terpotong ya, listrik, kimia, radiasi, overstress ya, terlalu berat
tinggi, terlalu besar ya, kegagalan mesin, peralatan, juga masalah lingkungan di sini adalah masalah pencemaran ya. Oke, kemudian penyebab langsung ya. Penyebab langsung di sini terbagi menjadi dua ya, perbuatan tidak aman, unsafe act ya, unsafe action. Kemudian kondisi tidak aman ya, unsafe condition. Ya, pembuatan yang aman contohnya operasi tanpa otorisasi ya, gagal memperingatkan ya, gagal mengamankan, kecepatan tidak layak dan lain sebagainya. Kondisi tak aman seperti pelindung atau pembatas tidak layak ya, APD kurang, kemudian APD tidak layak, peralatan rusak dan lain sebagainya. Kemudian penyebab dasar ya, untuk penyebab dasar itu sendiri terbagi menjadi dua, dari sisi faktor pribadi dan juga dari sisi faktor pekerjaan atau faktor kerja. Dari faktor pribadi, misalkan di sini kemampuan fisik atau psikologi yang tidak layak ya, kemampuan mental, stres ya, kurang pengetahuan, keterampilan dan motivasi yang tidak sesuai. Dari sisi faktor pekerjaan atau faktor kerja ya, pengawasan, kemudian rekayasa yang kurang ya, pengadaan, purchasing, kurang peralatan, maintenance, standar kerja dan lain sebagainya. Oke, lalu lemahnya pengendalian ya. Nah, di sini tentunya adalah akar dari permasalahan ya, akar daripada kerugian ya, yaitu program yang tidak sesuai, kemudian standar yang tidak sesuai, kepatuhan terhadap standar yang minim. Nah, ini adalah menjadi penyebab awal ya terjadinya sebuah kerugian menurut teori domino. Oke, menurut Abraham Maslow ya, Maslow, untuk jenjang kebutuhan manusia di sini terbagi menjadi 5 ya, sesuai dengan piramid ya. Yang pertama dari bawah ya, yang tentunya adalah kebutuhan fisik ya. Kemudian yang kedua adanya kebutuhan perlindungan ya, protection. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan bermasyarakat ya, bersosial. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan penghargaan atau harga diri. Dan yang paling tertinggi adalah kebutuhan eksistensi. Lalu di sini juga ada beberapa gambaran ya terkait dengan eh, jenjang kebutuhan manusia. Ya, di sini kita lihat basic ya ataupun pondasinya terbagi menjadi tiga ya, basic filosofinya. Ada attitude ya, kemudian ability, industri, kemudian pengetahuan, eh, knowledge ya, knowledge country. Kemudian di sini ada levelnya ya, untuk tingkat satu terkait dengan organisasi manajemen support ya. Lalu di level 2 adalah factory finding ya, survei, ya, inspektur investasi dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, level 3 adalah analisis cost ya. Nah, kemudian yang keempat adalah select of remedy instruction dan yang kelima adalah aplikasinya ya, aplikasi of remedy supervision ya, education dan juga engineering. Ya. Oke, kemudian APD ya. APD sendiri adalah singkatan dari alat pelindung diri ya, kita ketahui sama. Lalu apa itu APD? Adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan ya adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Ya. Sejarah terhadap APD sendiri sebenarnya sudah diterapkan pada zaman berabad-abad yang lalu ya, digunakan pada saat berperang. Ya, misalnya di sini prajurit ya abad pertengahan dengan armor ya. Kemudian pandai besi yang selalu menggunakan baju dari kulit ya. Koboi menggunakan celana kulit ya, dan orang Eskimo memakai parka tebal ya, gloves dan juga sepatu boots ya. Juga pemadam kebakaran menggunakan jaket tebal dan helm khusus ya. Nah, memang dari dulu sudah diterapkan ataupun banyak yang menggunakan alat perlindungan diri ya. Personal protective equipment saat ini seperti juga di masa lalu ya, membuat Anda bekerja lebih aman dan produktif ya. Dasar hukum terkait dengan APD ya. Ada dua aturan kita ambil di sini yang menjadi referensi.
Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya. Nomor 08 garis miring Men garis miring 2010 tentang alat pelindung diri. Oke. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 di pasal 3 ya, kemudian di pasal 9, pasal 12 Itu dan karena dia pasal mulai 14 mengancam. ya. Oke, oke. Oke, Dia APD dia bisa aja merupakan the least capres atau cawapres desirable pergi untuk methods ya, kampanye. paling sedikit digunakan Gimana melindungi omongannya? tenaga kerja ya, merupakan cara terakhir untuk Kalau melindungi tenaga ngomong orang kerja. ini kadang-kadang Bisa merupakan satu-satunya pilihan, begini kan misalnya yang pada kan tempat ditempelin ke kamu. rekonstruksi di mana kebutuhan topi pengaman, ya, safety shoes dan lain. Hah? Oke, syarat-syarat APD di sini yang pertama adalah nyaman dipakai, ya. Kemudian tidak mengganggu kerja, memberikan perlindungan efektif sesuai dengan jenis bahaya di tempat kerja. Eh, Ya. Kelemahan APD sendiri adalah kemampuan perlindungan yang kurang sempurna ya, tidak tepat, salah cara penggunaan, kemudian kualitas APD sendiri yang memiliki masa pakainya. Sering APD tidak dipakai karena kurang nyaman. Ya, terkadang APD dirasa oleh beberapa orang itu tidak nyaman, kemudian mengganggu penampilan dan lain sebagainya. Oke, program APD ya, yang pertama dari sisi kebijakan dan komitmen ya, di dalam menerapkan ataupun memastikan bahwa APD itu wajib digunakan oleh semua pekerja ya, tertuang di dalam kebijakan dan juga komitmen. Kemudian identifikasi dan evaluasi potensi bahaya ya, di mana dalam salah satu pengendaliannya ya di hierarki pengendalian di mana APD di urutan yang kelima ya masuk dalam evaluasi potensi bahaya. Lalu pemilihan yang tepat dan kesesuaian. Kemudian penggunaan, pemeliharaan ya, cleaning, sanitasi, maintenance dan storage ya, mulai dari pembersihan, kemudian perbaikan dan juga penyimpanan. Kemudian surveillance ya, kesehatan tenaga kerja, sanksi dan penghargaan dan juga evaluasi. Beberapa program terkait dengan APD yang bisa diterapkan. Oke, jenis-jenis APD dan penggunaannya ya. Yang pertama ada alat pelindung kepala ya, head protection ya, ada helmet ya, hair protection, heads atau cap ya. Kemudian ada alat pelindung muka ya dan mata ya, face shield, kacamata. Kemudian ada alat pelindung telinga ya, earplug, earmuff ya. Kemudian ada alat pelindung pernafasan, masker, respirator. Kemudian ada alat pelindung tangan, sarung tangan ya, gloves. Kemudian ada alat pelindung kaki ya, foot protection, safety shoes ya. Kemudian ada pakaian pelindung, sabuk pengaman ya, safety belt. Itu juga termasuk di dalam jenis-jenis APD. Nah, berikut tampilan ataupun gambar daripada jenis-jenis APD ya, pelindung kepala, pelindung muka dan wajah ya. Kemudian di sini ada pakaian pelindung ya, kemudian pelindung pernafasan, pelindung tangan, pelindung kaki, kemudian ada pelindung ketinggian ya, sabuk tubuh ya, body harness, kemudian pelindung badan ya, pakaian pelindung di sini ya, sabuk pengaman ya, rompi termasuk juga ya, pakaian pelindung yang ada reflektornya ya. Oke, berikut ya, rompi yang ada reflektornya ya. Kemudian juga beberapa jenis pakaian pelindung ya. Ini sabuk tubuh ya atau sabuk pengaman ya, safety belt yang juga diartikan sebagai body harness ya, yang digunakan untuk pekerjaan di ketinggian. Ya. Oke, kemudian sarung tangan ya yang berinteraksi dengan sumber bahaya secara langsung tentunya tangan kita ya. Nah, maka perlu diperhatikan beberapa poin sumber bahaya. Salah satunya adalah titik jepit ya, pinch point ya. Maka di sini walaupun menggunakan sarung tangan, tentunya dampaknya juga masih bisa tetap dirasakan. Maka perlu dilakukan pengendalian yang lain agar resiko bisa dihilangkan atau diminimalkan ya. Oke, nah, itu ya terkait dengan dasar-dasar K3 dan juga alat pelindung diri. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.